Amin, 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 haleluya. Nah, pada bulan yang lalu, pada bulan Januari, kita sudah belajar tentang extraordinary God dan extraordinary lives. Hidup kita menjadi luar biasa karena Tuhan luar biasa, amin. Dan kita juga belajar tentang, kita juga diperingatkan tentang emphasis kita pada tahun ini tentang menabur, menuai dan mengutus. Ya, kita mau menjadi gereja yang mau mengutus. Kita mau menjadi gereja yang sibuk di dalam hal menabur benih. Firman, menabur apa yang kita belajar tentang 3 hal. Kita mau menabur di dalam masa kita melayani Tuhan. Kita mau menabur di dalam apa? Di dalam kerja, usaha kita. Jadi kita juga mau menabur dalam apa? Dalam doa kita kan, ya. Kalau saya berbicara tentang menabur firman Tuhan itu sudah biasa kita dengar. Tapi kita mau menabur dalam doa kita. Karena doa kita yang kita tabur hari ini, itu akan kita tuai suatu hari nanti. Cepat ataupun lambatnya. Kamu tahu kita berada di sini hari ini karena there is somebody is praying for you. Do you know that? Saya sangat tahu itu, roh saya sangat menyadari akan hal itu. Karena family, parents, bapak, kami, family kami, parents kami berdoa. Dan saya selalu kongsikan itu. Setiap hari, setiap pagi mereka tidak terlepas. Mereka sebut nama kami di dalam doa mereka setiap hari. Parents, kamu berdoa untuk kamu. If you are parents, kalau engkau adalah seorang parents, ibu dan bapak, berdoa untuk anak-anak kamu. Ya. Jadi kita ini somehow adalah produk kepada sesuatu yang telah dilakukan. Ada seorang yang menabur, ada orang yang telah menabur sesuatu dalam hidup kita. Amin. Jadi kita juga akan melakukan hal yang sama. Dan kita juga pada masa yang sama, ini adalah waktu kita untuk mengaut. Ataupun inilah waktu dan masa dan musim kita untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Bahkan menuai hasil usaha kita. Baik itu secara fisikal ataupun secara rohani. Amin. Saya sangat percaya dan saya mau berdoa pada tahun ini supaya apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli, apa yang kita sudah tanam bertahun-tahun ini, pada tahun ini dan seterusnya kita akan mulai menuai hal-hal yang indah yang kita doakan, yang kita usahakan selama ini. Amin. Mungkin it can be investment kamu. I don't know. Ya, ataupun investment masa kamu yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Saya sangat percaya. Dan juga kita adalah gereja yang mengutus. Kita adalah gereja yang mau mengutus. Siapa yang diutus? Firman Tuhan minggu lalu mengatakan, Here I am, send me. Firman Tuhan minggu lalu mengatakan, ini aku, utuslah aku. Ya, dan kita katakan, ini aku, utuslah berada Tama. Tidak boleh seperti itu. Ya, ini aku, utuslah Dan kita katakan, karena pastor ini kita bayar gaji, dibayar gaji, jadi biar dialah buat kerja ini semua. No. Ada dalam Alkitab seperti itu? Tidak ada. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu sudah menjadi utusan. Amin. Katakan bersama saya utusan. Jadi perkataan utusan itu bukan perkataan yang berat ya. Wah, saya menjadi utusan ini. Ya, saya harus tahu firman Tuhan. Saya harus tidak. Diri kita itu adalah utusan dimanapun kita berada. Dan hari ini dalam 2 bulan ini lebih ini kita akan belajar tentang satu pengajaran yang luar biasa yang saya ambil kebanyakan ini daripada satu buku yang ditulis oleh John Piper, yaitu berbicara tentang bagaimana membawa kita mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dan ini juga mempersiapkan kita kepada Paskah nanti. Jadi dalam 2 bulan ini kita akan belajar fokus kepada Yesus. Karena segala sesuatu itu harus berfokus kepada Yesus. Amin. Kalau hidup kita berfokus kepada Yesus, segala sesuatu saya sangat percaya Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa. Nah, hari ini saudara, kita akan mulakan dengan satu siri khotbah ini, yaitu melihat dan mengecapi Yesus ini yang merupakan tentang matlamat akhir Yesus itu. Nah, dengar baik-baik. Matlamat akhir kita bukan masuk surga ya. Amin. Kalau matlamat kita masuk surga, kita mau cepat-cepat masuk surga, betul? Ya. Ada orang jokingly dengan saya, dia katakan, Pastor, apabila saya tengok accident kamu itu, saya pikir kamu sudah di hospital. Banyak yang telepon saya pada waktu itu. Mereka begitu risau kan. Saya katakan, dan ada juga yang main-main dengan, belum waktunya.
Karena masih ada banyak kerja lagi yang perlu dibuat. Ya, saya percaya itu bahwa misi saya di bumi ini belum selesai. Ya, misi kita belum selesai. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan hari ini untuk kita hidup hari ini karena ada sesuatu yang belum selesai dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Neraka bukan alamat kita, saudara. Nah, untuk kita, memang surga kita mengharapkan kita akan masuk surga, betul, amin. Ya, di dalam Yesus dia sudah secure heaven untuk kita. Dia sudah secure eternity di dalam Yesus. Tetapi kita hidup hari ini, saudara, untuk apa? Kita mau bertanya, adakah kita hidup hari ini kerja, bangun, tidur semua dan karena kita mau tunggu masuk surga saja? Tidak. Tapi ada sesuatu yang sangat esensi, ada sesuatu yang sangat penting perlu kita diperingatkan hari ini. Dan saya harap dalam siri khotbah untuk beberapa bulan ini akan membawa kita benar-benar masuk dan mengerti akan tujuan kenapa saya harus diciptakan di bumi ini. Amin. Nah, ide besar yang saya ingin kongsikan adalah kita dijadikan ataupun saya dijadikan untuk melihat. Katakan bersama saya, melihat. Yang kedua adalah mengecapi. Katakan bersama saya, mengecapi. Dan yang ketiga kita sama-sama katakan memancar. Memancar kemuliaan Tuhan. Wow, ini luar biasa. Kita diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa. Untuk kita melihat dan kita mengecapi dan mengalami. Dan juga melalui kehidupan kita, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadi this is the big idea yang saya ambil daripada Roma 11 ayat 36 berkata, segala-galanya daripada Dia, melalui Dia dan kepada Dia, bagi Allah kemuliaan selama-lamanya. We own nothing. Kita tidak memiliki apa-apa, saudara. Pengkhotbah mengatakan semuanya menjadi sia-sia. Vanity, 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 dia katakan. Sia-sia, segala itu menjadi kesia-siaan. Karena apa? Karena segala-galanya daripada siapa? Kepada Dia. Dan melalui Dia kita menjadi ada hari ini. Dan untuk Dia, kepada Dia kita melakukan ini. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita menari, kita melayani Tuhan, kita melakukan kebaikan, semua itu, bahkan pekerjaan kita itu, kita lakukan itu untuk Dia. Amin. Bahkan perkataan worship itu sebenarnya itu kerja. Avoda itu berbicara tentang kerja, saudara. Kita sudah belajar itu kan. Bukan menyembah itu, dan avoda itu juga arti menyembah. Orang yang menyembah Tuhan itu adalah satu pekerjaan, itu adalah avoda kita kepada Tuhan. Nah, itu adalah big idea yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini. Mari kita baca teks yang ingin saya kongsikan dalam Roma 1 ayat yang ke-20 sampai 25. Saya akan baca dengan suara kedengaran, kamu akan mengikuti pembacaan ini. Sejak dunia diciptakan, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya jelas ternyata serta difahami melalui segala ciptaannya. Oleh itu mereka tidak dapat berdalih lagi. Walaupun mereka telah mengenal Allah, mereka tidak memuliakannya. Walaupun mereka telah sebagai Allah dan tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya mereka memikirkan yang sia-sia dan hati mereka yang tolol diliputi kegelapan. Mereka mengaku diri bijaksana, tetapi sebenarnya mereka tolol. Mereka berpaling daripada kemuliaan Allah yang kekal abadi, lalu menyembah patung-patung yang diperbuat seperti bentuk manusia yang fana, burung, hewan berkaki 4 dan binatang yang menjalar. Oleh itu Allah membiarkan mereka menurut keinginan hati mereka melakukan pelbagai noda. Maka mereka mencemari tubuh sama sendiri. Mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada kebenaran Allah, serta memuja dan menyembah makhluk ciptaan dan bukan pencipta yang patut dipuji selama-lamanya. Amin. Wow. Paulus di dalam bukunya, di dalam suratnya kepada Roma, ini sangat-sangat penting. Nah, apa yang terjadi, apa yang menjadi masalah kepada kehidupan kita hari ini, saya ingin kongsikan. This is the problem. Basically apa yang terjadi, Allah menciptakan semua manusia. Pertama adalah semua manusia diciptakan itu mulia. Katakan bersama saya, mulia. Mulia adalah arti kata lain kudus, suci kita. Karena Tuhan itu mulia, Dia menciptakan sesuatu mulia.
Dan dia menciptakan sesuatu itu untuk kemuliaannya. Ya. Nah, apa yang terjadi oleh karena dosa dan manusia memilih dosa, maka manusia itu telah, firman Tuhan berkata, Roma katakan dalam 2 ayat yang 23, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang hilang di dalam jati manusia itu. Tubuhnya masih ada, boleh bernafas, yes, masih boleh bernafas. Tapi roh Tuhan itu sudah tidak ada. Bolehkah manusia hidup tanpa roh Tuhan? Boleh. Karena orang yang belum kenal Tuhan pun mereka boleh hidup. Bahkan boleh berjaya lagi. Bahkan boleh jadi kaya lagi. Ya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ciptaan yang Tuhan ciptakan itu saya dan Anda yang begitu mulia. Sehingga Mazmur katakan, you are fearfully, wonderfully made. Wow. Berarti saudara, waktu Tuhan menciptakan saya, waktu Tuhan menciptakan Anda, Tuhan begitu teliti sekali. Dia tidak, itu bukan by accident, bukan random sejak kita wujud hari ini. Amin. Semua kita ini adalah dalam plan-nya Tuhan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Semua manusia termasuk saya, termasuk Anda, telah kehilangan sesuatu yang sangat esensi, yang core, yang menjadi core di dalam kehidupan manusia itu kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya manusia tidak dapat mencapai Tuhan hanya dengan kemuliaan, apabila kemuliaan itu dikembalikan kepada manusia. Yang kedua, manusia telah menggantikan kemuliaan. Nah, ini yang dahsyat lagi. Bukan sejak setelah kehilangan kemuliaan itu, tapi manusia mencari kemuliaan, manusia menggantikan kemuliaan Tuhan dengan berhala. Kamu boleh baca itu dalam Roma 1 yang ayat ke-23. Karena di dalam diri manusia itu, yang ketiga, manusia itu dahagakan kemuliaan. Sebenarnya kita ini manusia ini, ya, kita tidak akan dahagakan kekayaan, kejayaan, kepuasan, itu sebahagian daripadanya. Tapi yang sebenarnya yang manusia cari adalah kemuliaan. Are you with me? Ada 2 saja, waktu saya duduk tadi Tuhan ingatkan, ada 2 saja. Pertama, kita mencari kemuliaan Tuhan ataupun mencari kemuliaan diri kita sendiri. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, kita diperingatkan bahwa hidup kita ini adalah menjadi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya banyak karakter-karakter di dalam Alkitab. Mereka tidak kisah tentang hidup mereka. Walaupun mereka mati dibunuh dan dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Karena itu adalah kemuliaan mereka. Tapi bagi dunia ini, what for? Kenapa kita harus berkorban? Kenapa kita harus menggadaikan, mengorbankan semua ini? Tapi itulah kemuliaan. Bagi dunia ini, apabila mereka ke salib, itu adalah kekejian bagi mereka. Bahkan Paulus mengatakan itu menjadi kebodohan kepada manusia. Tapi Tuhan melihat itu adalah kemuliaan. Saudara-saudari, bagi orang di dunia yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak mengerti ini. Tetapi satu hal yang sangat penting, bahwa setiap jiwa kita ini mendahagakan satu kemuliaan. Contohnya, kalau ada orang memuji kamu karena kamu telah melakukan sesuatu yang baik, kamu happy tak? Adakah orang yang marah memberontak apabila orang memuji dia, menghargai dia? Ada? Adakah? Kalau tidak, kalau ada bahaya ini. Perlu didoakan nanti. Tapi we feel good, right? If somebody beritahu kepada kita, oh kamu cantik lah hari ini, kamu hebat lah, kamu pandai lah, kamu beginilah, kamu bagus lah. Wow, kita sudah seperti di awan-awan sudah kan? Betul? Karena apa saudara? Ada di dalam diri kita ini yang mendahagakan mencari kemuliaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya suka dengan bagian firman Tuhan ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, pikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh Tuhan, small letter, Tuhan ataupun God's, pujaan dunia. Maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. This is power pack sebenarnya. Dia menyatakan tentang cahaya Injil. Nah, Injil Kristus itu sebenarnya adalah kemuliaan Tuhan.
Bahkan Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Tuhan. It is the power of God. Itu sebabnya kita ada hari ini. Karena semua kita hidup hari ini, kita punya pengharapan karena Injil. Amin, saudara. Ini semua karena Injil yang mengubah hidup kita. Suku saya dulu mau mati sudah. Mau pupus sudah. Tapi oleh karena Injil, kuasa Injil, kami hidup hari ini. Amin, saudara. Begitu juga suku-suku yang lain. Apabila saya pergi kepada orang asli, saya sentuh ini, saudara. Karena hanya Injil saja yang dapat mengubah hidup dan masa depan orang asli. Bukan bantuan-bantuan yang daripada gereja-gereja, bandar dan semuanya. Saya ingat dulu kesaksian penginjil-penginjil yang menginjil kami dulu. Ya, missionary dulu. Ya, mungkin itu adalah cara Tuhan. Setelah mereka menyampaikan Injil dan mereka harus pulang balik ke negara mereka masing-masing karena peperangan dunia kedua waktu itu kan. Dan forefathers kita dulu left alone. Dan mereka harus mengambil the leadership. Dan hari itu, sejak itulah gereja itu bertumbuh dan luar biasa. Bukan karena bantuan-bantuan. Ya, gereja-gereja urban ini baik, boleh membantu, can journey with you. But you have to rely, menggunakan kuasa Injil itu. Nah, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, mereka telah dibutakan oleh dunia ini. Sehingga mereka tidak dapat melihat apa? Cahaya Injil itu. Ya, yang menjadi kemuliaan Kristus. Apabila kita berbicara tentang Injil, itu berbicara tentang kemuliaan Kristus. Mungkin Anda bertanya, Pastor, apa itu Injil ya? It's a big word kan? Very simple word, tapi do we really understand? Biar saya kongsikan sedikit, apa itu Injil? Ya, kemuliaan Kristus adalah kemuliaan Tuhan. Injil itu adalah kemuliaan Kristus ya. Dan kemuliaan Kristus itu adalah kemuliaan Allah. Boleh paham? Saya ulang lagi. Kemuliaan Injil. Injil itu adalah kemuliaan Kristus. When we are talking about Injil, apabila kita berbicara tentang gospel, kita sedang berbicara tentang kemuliaan Kristus. Dan kemuliaan Kristus itu adalah kemuliaan Allah. Berarti apabila kita mengenal Injil, kita mengenal kemuliaan Kristus, kita sebenarnya mengenal Allah dan kita melihat Allah. As simple as it is. Firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata, anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah. Siapa anak itu? Berbicara tentang Yesus. Dan gambaran sempurna kewujudannya. Wow, gambaran sempurna tentang kewujudan Allah. Berarti kita mengenal Injil, kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Yaitu gambaran kewujudannya yang sempurna. Luar biasa. Bukan kita kenal dia 5% saja, 10% saja, tidak. Kita kenal dia sepenuhnya. Kemuliaan Allah. Supaya nanti apabila kita di surga, nanti kita jalan-jalan terlanggar dia. Kamu siapa? Itu sebenarnya Allah. Tidak kenal dia. Joking lah. Di bumi ini saudara, Tuhan mau kita kenal dia. Bagi firman Tuhan ini adalah bukan pandangan saya. The greatest miracle, the greatest happiness or success, whatever, apapun yang di dunia ini adalah mengenal kemuliaan Allah dalam hidupmu. Amin. Dialah yang memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di surga. Haleluya. Yesus adalah sinar gemilang kemuliaan Allah. Saya rasa cukup powerful sudah bahasa yang digunakan di sini. Sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Melihat Yesus, mengenal Injil, kita sudah melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Nah, apakah itu Injil? Mungkin Anda bertanya, apakah itu Injil, Pastor? Let me gunakan beberapa perkataan yang ini adalah theological words, but perlu kita tahu.
Injil itu basically berbicara tentang karya penebusan Kristus. Amin. Semua kita tahu tentang karya penebusan Kristus. Dia redeem kita. Maksudnya redeem. Kita tidak boleh buat apa-apa sudah. Kita sudah, kalau bahasa kami di Sarawak, kita sudah parai. Parai betul Kak Roja? Tidak ada harapan sudah. Pak Simon beritahu Pak Tom apa itu parai. Mati. Tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi ada kuasa yang dapat menebus kita. Yang mengangkat kita, itu penebusan. When we tidak boleh melakukan apa-apa, kita ditebus. Kita tidak boleh menebus diri kita. Kita ditebus oleh satu kuasa yang luar biasa. Yang kedua tentang pengampunan. Ini sangat penting. We are forgiven. Banyak orang Kristen hari ini masih hidup di dalam unforgiveness. Masih hamba, masih tahan-tahan. Hidup orang yang menahan pengampunan ini, saudara, adalah hidup yang sangat menderita. Betul? Yang ketiga adalah pembenaran. Kita dibenarkan. Ini Paulus menggunakan bahasa legal. Ya, yang kita tidak boleh membenarkan diri kita. Kita sudah bukan saja tidak boleh membenarkan, kita disahkan bersalah. Di dalam Mahkamah Agung kita sudah tek. You are wrong. Kamu sudah bersalah. Dan judge itu dan gunakan dia section inilah hukuman kamu. Jadi dalam konteks ini hukuman kita parai. Mati. Upah dosa adalah, wages of sin is death. Tetapi Allah, dia katakan dia menjadi pihak kita. Yesus kan, dia yang fight, dia menjadi pembela kita. Di dalam court itu dia katakan, yes, ya betul dia bersalah. Roger betul dia bersalah. Dia sudah bersalah dan sudah dideclare secara law. Secara law dia sudah bersalah. Betul ini. Dia curi ayam. Dia curi 5 ketul ayam goreng. Di zoo negara. Berada taman nampak tuh kan? Ya, oke, percaya. Dan hukumannya adalah penjara, example. Tapi ada pembela. Yesus dia datang. Ya betul dia bersalah Pak Hakim. Tapi saya yang membayar. Saya yang membayar fine dia. Satisfied the law. Saya yang masuk penjara. Roger keluar. Boleh paham? Rekonsiliasi. Ada satu perdamaian. Ya. Ada satu, kita didamaikan dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan. We are made peace with God. Tuhan yang memilih untuk berdamai dengan kita. Amin. Ya. Dan yang kelima itu berbicara tentang pengudusan. Tentang sanctification. Kita setiap hari saudara, bila kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita, kita dikuduskan. Kita dipulihkan. Ya. Dan yang terakhir, yang keenam di situ adalah kita diangkat menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah. Itu adalah yang dipanggil sebagai adoption. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. So, Injil itu ya secara umumnya berbicara tentang 5 ataupun 6 hal ini. Dan hari ini kita berada di dalam proses pengkudusan. Haleluya, boleh paham setakat ini? Ya, jadi jangan lagi tanya itu apa itu Injil ya. Ya, Injil itu kalau kamu you can pick up one daripada poin ini, ya. Nah, matlamat akhir Yesus bukanlah mau semua kita masuk surga, of course. Tapi matlamat misi akhir Yesus di muka bumi ini untuk saya dan Anda adalah ini. Dan ini adalah doa yang terakhir. Saya baca dan Anda ikut ya. Yohanes 17:24 berkata, Bapa, ini doa Tuhan Yesus. Aku menghendaki mereka yang kau serahkan kepadaku. Dia berbicara kepada orang-orang umat Tuhan. Murid-muridnya. Yang kau serahkan kepadaku. Ada bersamaku. Nah Tuhan mau supaya kita bersama dengan dia. Di mana aku berada. Ya.
supaya mereka dapat melihat kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Jadi apa tujuan Tuhan? Dia mau supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Karena engkau mengasihiku ketika dunia ini belum diwujudkan lagi. Dia rindu supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ya, satu kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita bukan saja masuk surga saudara, tapi melihat kemuliaan. Karena di surga kita tentu sekali melihat kemuliaan Tuhan kan. Tapi di mana challenge-nya hari ini? Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di surga itu tidak ada masalah karena surga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi di mana kita boleh melihat kemuliaan Tuhan? Di bumi ini. Kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Sebab firman Tuhan dan Dia mengajar kita, datanglah kerajaanmu, datang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka dengan itu saudara, kita boleh mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa rindu mau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya? Tidak semua ya, tidak apa. Saya harap akhir khotbah ini nanti. If you're not convinced yet, it's still okay. Tapi akhir khotbah ini nanti tidak convinced lagi. Saya mau gulung tikar ini. Saya sudah habis, sudah saya punya khotbah. Joking. Ya. Pertanyaannya hari ini. Pastor, bagaimana saya boleh melihat dan mengecapi kemuliaan Tuhan dalam hidup saya? Saya cadangkan 3 hal. Banyak cara sebenarnya, tapi untuk hari ini 3. Pertama adalah melalui firman Tuhan. Katakan bersama saya firman Tuhan. So simple kan? Yohanes 1:14 berkata firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Berarti saudara, kalau Anda mau melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Katakan bersama saya, baca Alkitab. Coba lihat orang kiri kananmu. Ya. Beritahu dia, saya mau baca Alkitab hari ini. Alkitab adalah kemuliaan Tuhan. Maksudnya saudara, firman itu sudah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah, amin. Dan hidup di kalangan kita. Nah, untuk kita mau melihat kemuliaan Tuhan tidak jauh-jauh, jangan pergi mana-mana. Kalau pergi di Amerika pun tidak kamu jumpa kemuliaan Tuhan di sana. Betul Pak Tom? Anda boleh jumpa di sini. Firman Tuhan. Alkitab. Baca Alkitab. 1 ayat 1 hari pun is okay. Mula dari itu. Ya. Kita mau challenge Anda tahun ini. Baca seluruh Alkitab. Ya. Amin. Bukan untuk membaca karena hanya untuk memenuhi syarat. Nanti ujung tahun nanti jumpa Pak Tama. Pak Tama saya sudah baca habis. Tapi journey itu. Usaha itu. Kan the more you read the word of God. The more you read the word of God. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa dalam hidupmu. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua. Bagaimana Anda boleh melihat dan mengecapi kemuliaan Tuhan adalah melalui Roh Kudus. Katakan bersama saya Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia membantu kita hari ini saudara. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Saya ambil teks ini daripada Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Ini adalah kata-kata Stefanus sebelum dia dibunuh. Ya, karena dia mempertahankan imannya. Dia katakan akan tetapi dia dipenuhi Roh Kudus. Lalu merenung ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Serta Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow. Roh Kudus saudara. Dia bukan hanya membantu dalam kelemahan kita. Tapi kan dia membawa kita untuk kita melihat dan mengecapi kemuliaan Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saudara kita berdoa, kita perlukan Roh Kudus. Kenapa DMC ini ya berbahasa roh ya? Saya mau katakan bahwa ini bukan soal kita berbahasa roh ataupun tidak berbahasa roh saudara. Anda tidak berbahasa roh pun ada Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, tapi berbahasa roh itu luar biasa. Bagi Anda yang mengalami pengalaman berbahasa roh itu luar biasa. Anda ada satu pengalaman yang mungkin tidak dapat diungkapkan. Bagi saya itu adalah pengalaman melihat kemuliaan Tuhan.
Bagi saya saudara, saya kalau dalam berdoa, kalau banding dengan istri saya, dia banyak perkataan. Dia boleh berdoa 2-3 jam dengan perkataan. Saya tidak boleh. Sudah dalam beberapa menit sudah saya habis perkataan. Tapi I launch into tongues. Apabila saya berdoa di dalam roh. Satu pengalaman yang saya tidak boleh ungkapkan hari ini kepada Anda. Kemuliaan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Kita merasa you feel God di dalam kehidupan kita. Dan this is a gift yang we should desire for. Ya, berbahasa roh. Amin. Ada yang mau berbahasa roh nanti, pastor dia katakan, pastor saya mau. Ya boleh. Desire for it, ask for it. Ya, Tuhan boleh berikan kepada kita karunia roh. Amin. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu lebih daripada berbahasa roh, saudara. It is not just about speaking in tongues. Tapi mengundang dan memberi ruang kepada Roh Kudus. Karena dia ada, dia tidak kelihatan. Nah, setiap kali kita mengundang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita mulai melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah melalui kekudusan. Katakan bersama saya, kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Amin. Dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah mendapatkan perdamaian dengan semua orang serta kesucian. Tampaknya tiada sesiapa pun dapat melihat Tuhan. Saya memberi penekanan kepada kesucian di situ. Tapi perdamaian itu pun penting, saudara. Orang yang hidup di dalam unforgiveness, tidak mau berdamai, dia hanya memilih, saya hanya mau berdamai dengan orang ini, tapi orang ini saya tidak mau berdamai. Saya hanya mau memberikan pengampunan kepada orang ini, tapi orang ini saya tidak mau memberi pengampunan. Saudara, Anda tidak akan pernah mengalami dan melihat kemuliaan Tuhan kalau Anda memilih seperti itu. Firman Tuhan berkata jelas, berusahalah mendapat perdamaian dengan siapa? Semua orang. Jangan buat condition. Tapi pastor, orang ini sudah menyakitkan hati saya. Dia sudah tikam saya dari belakang. Dia sudah buat ini dengan saya, pastor. Saya susah karena dia. Bahkan keluarga saya susah karena orang ini. Ya, tapi firman Tuhan berkata, berdamai dengan semua orang. Barulah kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Oh, rupa-rupanya selama ini Anda tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Karena ada orang yang Anda belum melepaskan pengampunannya. Anda mau melihat kemuliaan Tuhan? Berdamailah. Anda mau melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu? Berdamailah. Ya. Nah, yang kedua di sini yang sangat penting adalah kesucian. Ini yang sangat penting bagi kita hari ini, saudara. Di dalam dunia digital hari-hari ini, susah kita mau keep suci, kan? Tiba-tiba ada sesuatu yang timbul, tanpa diminta, tanpa diundang. Ada yang mengetuk hati kita. Ada, sejak karena itu adalah iblis, dia ingin menodai kita, saudara. Itu kerja dia. Dia ingin menghancurkan di sini kita, saudara. Nah, itu sebabnya tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Full stop. Saya tidak perlu lebih jauh lagi tentang apa itu kekudusan. Tapi kamu semua adalah matured enough to understand what kekudusan is all about. Holiness di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah yang sang mulia yang dipenuhi dengan kekudusan. Bagaimana saya dapat melihat dia kalau hidup kita tidak benar. Hidup kita tidak kudus. Dan kita tidak berusaha mengerjakan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hidup bergereja seperti ini. Hidup kita datang beribadah bersama seperti ini. Kita diperingatkan, oh ada sesuatu lagi yang menghalang kekudusan saya. Kita settle di hadapan Tuhan. Amen. We all are in this together. Kita perlu pertolongan, kita perlu dorongan di antara sesama lain untuk kita saling hidup kudus di hadapan Tuhan. It is not, bukan judge. Apa yang saya katakan ini saya juga berbicara tentang hidup saya. Itu sebenarnya we need each other. Husband and wife need each other. Brothers and sisters, we need each other. To remind each other. Karena tujuan Allah dalam kehidupan kita adalah untuk mengecapi dan melihat dan memancarkan kemuliaannya. Kalau tanpa kekudusan, tanpa kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tidak akan dapat melihat, kita tidak akan dapat mengecapi. Apatah lagi kita dapat memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan ataupun respon kita, saya minta persiapan daripada musik untuk get ready.
Sudahkah Anda melihat dan mengecapi dan memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu di bumi ini? Pause for a while, diam sejenak. Izinkan soalan ini bertanya kepada diri Anda. Sudahkah Anda melihat? Mungkin Anda berpikir, seingat-ingat saya, umur saya sudah 20 tahun, umur saya 30 tahun, umur saya 15 tahun, umur saya 50 tahun sudah. Bila saya ingat, saya melihat kemuliaan Tuhan. Tidak kita dapat ingat. Ataupun kita pikir-pikir, pernahkah saya mengecapi, mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya? By the way, kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang yang luar biasa begitu. Kemuliaan Tuhan itu adalah apabila kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Oh, I know, it is all because of His hand. Pengalaman yang telah kami lalui baru ini, saya melihat kemuliaan Tuhan, saya melihat tangan Tuhan. Saya sudah tidak dapat buat apa-apa. The moment I know, kami selamat. The moment I know, tangisan baby itu baik. The moment I know, saya melihat semua, none of us, tidak seorang pun di antara kami were hurt and injured. Ya, kamu lihat keadaan tadi. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena siapa-siapa, karena saya tahu tangan Tuhan ada bersama saya. Saya tahu karena ada orang mendoakan, saya tahu kamu sebagai jemaat mendoakan kami sebagai hamba Tuhan. I always say this, sebagai gembala, sebagai pastor kamu. Tanpa kamu saya tidak boleh jadi gembala. Saya tidak boleh jadi pastor tanpa kamu. You know that each and every one of you are gift to me. God given gift to me. Maka dengan itu dalam konteks ini hari ini, jangan hanya kita menunggu keadaan-keadaan yang tragik seperti ini baru kita mau melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap hari Tuhan mau kita melihat kemuliaan-Nya. When we wake up in the morning, what do you see? The moment you wake up in the morning, what do you feel? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan? Thank you Lord. Saya hidup. Saya bukan hanya hidup saja, tapi saya hidup untuk purpose, ada tujuan. Terima kasih Tuhan karena hari ini saya mau berjumpa dengan orang ini. Terima kasih Tuhan karena saya tahu saya ada tugas yang harus saya buat. Ini adalah cara-cara Tuhan untuk kita melihat kemuliaan-Nya. When you see that person, jumpa dengan orang ini, you see a smile. Saya selalu apabila saya jumpa dengan orang, saya akan dapat energi. Semakin banyak saya jumpa orang, semakin energize saya. Semakin saya banyak tengok komputer, tengok dinding, semakin saya drain out. Saya tidak tahu kamu. That's how I see the glory of God di dalam kehidupan orang-orang. To hear your testimony, to see how God so real in your life. To hear how real God is dalam kehidupan orang lain. Kita sedang mengecapi dan melihat kemuliaan Tuhan. Sampai kita sendiri memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan Anda. Itulah tujuan Tuhan mati di kayu salib untuk kita.